Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube STFI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya Wahyu Priyogo akan menjelaskan salah satu modul farmasi fisika, yaitu kelarutan atau kosolvensi. Kita akan melihat bagaimana metode kerja dari materi kosolvensi atau kelarutan ini. Alat yang kita siapkan di sini yang pertama adalah peralatan atau bahan-bahan yang digunakan dalam kosolvensi seperti etanol, air, kemudian propilen glikol. Dan bahan yang akan kita larutkan di sini adalah paracetamol. Kemudian alat-alat lain seperti di sini ada sonikator dan ada hot plate. Paracetamol kita tahu secara pemberiannya dia sangat mudah larut di etanol, tapi tidak mungkin pasien atau kita manusia meminum paracetamol yang larut di etanol. Jadi bagaimana caranya paracetamol ini bisa larut di sebagian besar pelarut, yaitu air, karena manusia itu biasa minum air ya. Nah, yang pertama kita akan mencoba melarutkan paracetamol ini ke air. Kira-kira larut atau tidak ya? Jadi kalian timbang 100 mg paracetamol, kemudian kalian larutkan di air. Ini air biasa ya, Aquades dengan suhu ruangan. Kemudian kalian aduk selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, larut atau tidak larut, kita cek di spektrofotometer berapa kandungan paracetamol yang ada di dalam air ini. Untuk yang kedua, metode yang kedua, paracetamol kita ambil tadi 100 mg, kita masukkan ke dalam air, airnya tetap ya 100 ml. Kemudian air ini kita lakukan treatment sonikasi dengan alat sonikator ini. Jadi alat sonikator ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik. Diharapkan gelombang ultrasonik itu memecah partikel-partikel paracetamol, kemudian dia membantu kelarutan paracetamol yang dilarutkan di dalam air. Nanti hasilnya kita cek di spektro. Cara yang ketiga, kita akan memasukkan paracetamol ini, lagi-lagi 100 mg ya, ke dalam air 100 ml. Tapi airnya kita didihkan dulu. Jadi kita didihkan sampai dia mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius, titik didih air ya. Kemudian kita diamkan saja. Nah, hasilnya kita cek lagi di spektrum. Dan cara yang keempat, air yang mendidih tadi yang sudah ada paracetamolnya dengan diaduk ya dengan hot plate ini, misalnya gini, dengan cara diaduk selama 10 menit dengan mendidih, kemudian kita cek di spektrum. Nah, dari keempat cara tadi kita menggunakan alat khusus ya, sonikator, kemudian hot plate dengan teknik fisika. Nah, selanjutnya kita menggunakan bahan-bahan ini. Ini disebut dengan kosolvensi. Jadi kosolvensi itu adalah pelarut yang membantu kelarutan. Contohnya yang saya gunakan di sini adalah ada propilen glikol dan etanol. Kita tahu etanol itu memang melarutkan paracetamol, tapi tidak mungkin kita melarutkan paracetamolnya di 100% etanol ya, semuanya etanol. Jadi kita butuh bantuan propilen glikol. Propilen glikol ini berfungsi sebagai pembasah atau membasahi partikel-partikel dari paracetamol. Cara yang pertama adalah
kita menentukan airnya dulu. Jadi dari 100 ml pelarut, 60%-nya atau 60 ml-nya adalah air. Kemudian kita tambahkan 40 ml etanol. Bagaimanakah respon paracetamol ini? Apakah kadarnya tinggi? Kemudian cara selanjutnya adalah airnya 60%, kemudian propylene glycolnya yang 40%, 40 ml. Bagaimana respon paracetamol? Apakah akan lebih banyak larut di sini? Dan percobaan yang terakhir adalah 60 ml air atau 60% air ditambahkan 20 ml propylene glycol dan 20 ml etanol. Bagaimanakah respon paracetamolnya? Itu kita bisa cek di spektrofotometer. Nah, selanjutnya kita harus membandingkan metode mana yang paling efektif untuk melarutkan paracetamol tadi. Dilihat dari kadar yang terkandung ya setelah hasil spektrofotometer. Jadi kita buat tabelnya. Pertama di sini ada metode yang digunakan. Kemudian ada kadar ya. Kadar yang terkandung. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama tadi kita metodenya adalah pengadukan ya. Jadi si paracetamolnya langsung diaduk di dalam air selama 10 menit. Berapa kadarnya? Kemudian yang kedua dengan cara disonikasi. Bagaimana kadar yang terkandung di dalam air yang disonikasi tadi ya, kadar paracetamolnya seberapa banyak. Kemudian yang ketiga ada dengan pemanasan. Berapa banyak paracetamol yang terkandung dalam proses pemanasan tersebut. Tapi pemanasannya yang pertama tadi tanpa diaduk ya. Kemudian yang keempat dengan dipanaskan. Kemudian ditambah dengan diaduk ya. Berapa banyak paracetamol yang terkandung dalam air yang dipanaskan dan diaduk. Kemudian, wah spidolnya habis. Saya harus ganti spidol. Kemudian yang kelima, itu dengan cara kosolvensi. Kosolvensi yang pertama itu adalah air 60% ditambah etanol ya. Etanol 40%. Berapa banyak paracetamol yang terkandung? Kemudian yang keenam ada air 60% ditambah propylene glycol 40%. Kemudian yang terakhir airnya 60 ditambah etanol 20 ya. 20 ditambah propylene glycol 20%. Nah, dari ketujuh metode ini, manakah metode yang paling efektif untuk melarutkan paracetamol? Jadi ini adalah metode-metode sederhana untuk proses menambah kelarutan suatu zat yang tidak larut di air. Demikian video kali ini mengenai kelarutan atau konsolvensi. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya di dunia farmasi. See you!